Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu yang berbahagia sekalian, saya hitung dulu ya, bapak-bapak sudah saya hitung, ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh banyak ibu-ibu ya, 30-an ya. Oh ya, lebih banyak dari bapak-bapaknya tadi 19. Oh, tambah lagi ibu-ibunya 20, berarti ini 32. Lebih 50 Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi minggu yang lalu kita sudah bicara tentang pertama sholat itu niat ya. Niat boleh sebelum mengangkat takbir itu. Jadi berdiri lurus menghadap kiblat, terus niat, terus mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian tangan diletakkan di atas dada itu ya, di atas dada, tapi tidak begini. Ininya dipegang dengan kedua ini, walaupun tidak sampai ya, saya juga menganggap ini memang nggak sampai, mungkin ininya besar, jarinya pendek itu, jadi begini sambil telunjuknya lurus ke gitu ya. Nah, standarnya begitu. Ya, kemudian juga melihat ke tempat sujud. Jadi hadisnya itu Nabi melarang matanya kelayapan kemana, lihat gini-gini. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru illa ila maudhi'i sujudihi. Rasulullah itu ketika sholat tidak melihat ke tempat lain selain dari ke tempat sujud. Jadi matanya ke tempat sujud itu. Ya, kemudian kita baca doa iftitah itu ya. Banyak doa iftitahnya, lebih dari 10 ini. Yang biasa dihafal biasanya kalau orang Muhammadiyah Allahumma baik. Tapi dalam HPT ini boleh juga wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Baik, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian takbir ya, takbir dengan mengangkat tangan kembali, kemudian rukuk ya, rukuk tangannya di lututnya, jadi tidak di betis tangannya, jadi di lutut dengan punggung itu lurus, bengkok tapi lurus, dan kepala ya lurus juga, tidak mencagul begini seperti ini, lurus saja itu ya. Jadi
itu. Jadi sambil rukuk itu bacaannya juga banyak. Jadi zikir rukuk itu bacaannya juga banyak. Ya kalau biasanya di lingkungan Muhammadiyah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya di buku ini ada ini. Kalau ibu-ibu mau membeli buku ini itu langsung ke majelis sarji. Nanti lewat pengurus tarjih itu, tapi lewat pengurusnya yang kenal. Misalnya lewat saya itu biasanya bisa dimintakan korting 60% itu ya. 60. Sebetulnya kortingnya itu 50%, tapi tarjih, orang-orang tarjih itu mereka menulis ini, mengoreksi, mencetak. Jadi ada hak ciptanya di situ. Jadi biasanya diberi 10%. Kalau langsung ke percetakan itu harga normal. Harga normal saya tidak tahu ya, mungkin 100 berapa itu. Ya, jadi itu. Jadi tadi rukuk dengan meletakkan tangan pada dua lutut, tidak pada betis. Ya, pada dua lutut itu. Jadi kedua tangannya di atas lutut. Kemudian bangkit kembali, jadi bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan ya. Jadi setelah rukuk itu angkat tangan. Kadang-kadang karena kita mau cepat ya, sudah nggak pakai angkat tangan ya, itu pakai angkat tangan. Nah, ketika angkat tangan itu membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, terus dilanjutkan Rabbana walakal hamdu. Kalau pakai banyak juga, ada yang lebih panjang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi banyak. Jadi zikirnya ada beberapa macam. Minimal itu Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, di sini sudah disebutkan beberapa hadis itu. Jadi idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Rasulullah itu kalau berdiri untuk sholat, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Jadi ini sejajar sini, tidak ke depan gini, tapi sejajar itu begini. Ini di bawah telinga. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lil ruku'. Kemudian takbir untuk ruku' dan juga apabila mengangkat kepala dari ruku', itu juga semuanya tangan diangkat. Wa yaqulu, sambil membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, kemudian sujud. Ya, sujud dengan membaca doa yang sama tadi dengan rukuk, yaitu apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau dalam buku ini juga ada beberapa bacaan lain ya. Nah, tapi satu itu saja sudah cukup, mungkin itu yang biasa kita hafalkan itu. Nah, kemudian sujud ya, duduk di antara dua sujud, baca takbir tapi tanpa mengangkat tangan itu.
kemudian membaca zikir, kemudian sujud lagi, kemudian naik ke atas itu dengan membaca Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan. Jadi dari sujud rukuk naik ke rakaat kedua itu tanpa mengangkat tangan, tapi tetap membaca takbir. Jadi membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat. Ya, kalau sholat jahar ya jahar, kalau sholat sir ya sir itu. Kemudian oh ya, tadi masih ketinggalan ya. Kalau dalam jamaah imam membaca ayat, membaca Al-Fatihah, kemudian amin, sesudah amin itu imam membaca surat dalam sholat jahar. Itu ada khilafiyahnya juga di situ. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Kalau sholat munfarid sendiri itu Al-Fatihah itu wajib dibaca. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat tanpa membaca Alkitab. Alkitab itu nulisnya beda ya, kalau al besar kasih l terus tanpa min langsung ke Alkitab, itu artinya Bible dalam bahasa Indonesia ya. Kalau menulis secara Islam, A-nya itu besar, L kecil, terus kasih strip tanda kurang ya, min, terus K-nya gede besar, Al-K besar kitab, itu artinya Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalam Al-Quran sendiri namanya banyak. Selain Al-Quran dinamakan juga Al-Kitab. Ya, tadi ada Al-Furqan, ada At-Tanzil dan macam-macam nama. Jadi nama yang sangat populer selain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Zalikal kitabu. Alkitab itu. Jadi yang nulis hati-hati ya, jangan ikut kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia nulis Alkitab itu al tanpa strip, K-nya kecil disambung, lalu kitab. Itu artinya Bible di dalam KBBI itu. Ini Bapak Ibu yang guru ya. Jadi kalau Al-Quran itu tulis pakai al, tapi nggak ada dalam KBBI. Nggak tahu kalau yang edisi baru ya. Coba saya lihat lagi nanti. Saya edisinya edisi keempat itu, sekarang ada edisi kelima itu. Jadi banyak namanya Alkitab. Jadi tadi lam yaqra bi Fatihatil kitab, dengan pembukaan Alkitab. Pembukaan Alkitab itu adalah surat Al-Fatihah itu. Jadi wajib itu dibaca. Kalau kita jamaah sebagai makmum, imamnya sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, tarawih itu ya, di mana sholat id, di mana imamnya membaca jahar, lalu makmum membaca apa tidak? Nah, di situ ada khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i baca, menurut mazhab Hanafi tidak baca. Kenapa tidak baca? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sini ada enggak? Ya mungkin ada disebut di sini, cuma di mana tempatnya ya itu. Jadi apabila Al-Qur'an itu dibaca, fastami'u lahu, dengarkan. Jadi imam baca berarti kita wajib dengarkan. Wa ansitu, dan diam. Jangan komat kamit. Jadi kalau Quran itu dibaca, pertama dengarkan, simak gitu. Wa ansitu, dan diam. Jadi jangan komat kamit. La'allakum turhamun, semoga kamu dengan demikian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut mazhab Hanafi ini perintah Al-Quran. Jadi karena perintah Al-Quran, ya kita wajib diam dan dengarkan. Lah bagaimana baca Al-Fatihahnya? Ya berarti mereka menggunakan kaidah qiraatul imami qiraatun lil makmum. Bacaan Fatihahnya imam itu sudah mencukupi untuk makmum. Karena kedudukan Al-Quran lebih tinggi dari kedudukan hadis. Jadi kalau keduanya ada pertentangan, menurut ulama Hanafi itu didahulukan Al-Quran. Nah itu argumennya. Jadi argumennya seperti itu. Hadis ini cuma hadis ahad. Hadisnya memang sahih, tapi jalur periwayatannya itu tunggal. Jadi oleh karena itu hadisnya tidak hadis mutawatir, sehingga zonni itu ya tidak pasti itu ya. Sedangkan Al-Quran itu qat'i itu pasti. Nah, jadi karena itu hadis ini dalam sholat tadi dikalahkan. Kalau kita sholat sendirian, ya karena kita tidak mendengarkan yang lain, tapi kita baca sendiri, jadi tetap baca. Lalu bagaimana di sini? Nah, dalam tarjih itu coba diambil jalan tengah. Oh, tadi mazhab Syafi'i dulu ya. Mazhab Syafi'i kok tetap wajib, bagaimana itu? Karena kaidahnya adalah dalil ahad, yaitu hadis tadi, dapat mentahsis keumuman Al-Quran. Jadi perintah Al-Quran itu idza quri'al Quran fastami'u lahu, apabila Quran itu dibaca dengarkan dan diam, wa ansitu, diam, itu umum. Ya dalam sholat, ya di luar sholat, jadi umum. Hadis ini khusus di dalam sholat. Nah, jadi satu dalil yang khusus dapat membatasi keumuman dalil yang umum. Jadi sehingga komprominya dalam mazhab Syafi'i itu kita memang wajib mendengarkan orang membaca Al-Quran kecuali dalam sholat jahar. Nah, jadi itu namanya hadis ahad dapat mentahsis. Mentahsis itu artinya mengecualikan, artinya membatasi berlakunya yang umum. Yang umum tadi umum dalam sholat, di luar sholat. Maka ketika dalam sholat jahar itu dibatasi kecuali dalam sholat jahar, di mana sholat jamaah imamnya jahar. Nah, jadi tetap baca. Jadi ada dua pendapat. Satu, Al-Fatihahnya tetap dibaca sementara imam baca surat itu.
Nah, dalam tarjih ini bagaimana? Komprominya ya benar-benar dijamak. Dijamak itu artinya dikompromikan kedua-duanya, kita sambil mendengar dengan mengikuti bacaan imam di dalam hati itu. Ya, waktu imam baca Al-Fatihah tadi kita mengikuti tapi tidak bersuara, tidak qomat kamit itu, walaupun pelan, tapi cuma disimak sambil mengikuti di dalam hati itu. Ya, jadi itu. Jadi dalilnya sama, ada Quran yang mengatakan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Lalu bagaimana mengkompromikannya? Hanafi Quran lebih tinggi, qot'i hadis lebih rendah sehingga dikalahkan. Jadi wajib dengarkan, berlaku di semua apapun itu. Mazhab Syafi'i hadis ahad kaidahnya dapat mentaksis ke umuman Al-Quran. Di dalam tarjih dilakukan jamak, dikompromikan, ya, tetap diamalkan Quran, yaitu didengarkan, caranya mendengarkan sambil mengikuti di dalam hati, tidak keluar suara walaupun dengan secara pelan-pelan gitu. Jadi hanya di dalam hati itu. Jadi keduanya Al-Quran ya tetap didengarkan, tapi hadis juga tetap diikuti. Yaitu masalah fikih, masalah khilafiyah itu. Kemudian kita lanjutkan. Melaksanakan rakaat kedua itu ya. Pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud kedua dan pada rakaat pertama lakukanlah praktek seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah. Jadi tidak pakai lagi Allahumma ba'id, langsung Al-Fatihah dengan dimulai ta'awuz dan basmalah itu. Salat pertama dilakukan pada rakaat pertama hanya saja tanpa membaca doa iftitah. Artinya lakukanlah seperti yang dilakukan pada angka 4 dan angka 6 sampai angka 15 itu dalam buku ini. Adapun angka 5 yaitu membaca doa iftitah tidak dilakukan pada rakaat kedua. Dengan kata lain, pada rakaat kedua setelah berdiri dari sujud dengan lurus, letakkan kedua tangan di atas dada, kemudian bacalah ta'awuz, basmalah, surat Al-Fatihah, dan lakukan dengan membaca surat atau ayat Al-Quran seperti dilakukan pada yang pertama. Jadi sama, kecuali hanya tidak baca iftitah. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk iftirash pada sujud kedua, dan bacaannya dan seterusnya. Jadi duduk iftirash itu duduk ya pantatnya di atas kaki. Nah, di sini juga ada khilafnya bagaimana ketika kita sholat sudah 2 rakaat, kemudian duduk di atas duduk setelah 2 rakaat. Nah, itu ada khilaf para ulama fikih. Satu pendapat mengatakan semua sholat yang 2 rakaat itu tanpa duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu pantatnya di atas sajadah gitu. Ya seperti itu kita sholat subuh ya.
Nah, tadi bapak-bapak imamnya pakai tawarruk ya. Tawarruk itu artinya duduk, jadi duduk lalu pantat di atas lantai. Paham ya maksudnya itu? Nah, itu namanya duduk tawarruk. Tawarruk. Kalau kita sholat 4 rakaat, 2 rakaat baca tahiyat, itu duduknya namanya duduk iftirosh. Nah, duduk iftirosh. Jadi pantat di atas tumit ya, di atas kaki lah begitu. Itu namanya duduk iftirosh. Nah, khilafnya apa di situ? Sebagian ulama, terutama teman-teman kita dari kaum salafi itu, walaupun sholatnya cuma 2 rakaat dan kita akan salam seperti sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat, sholat Jumat, sholat lain-lainnya, itu duduknya tetap duduk iftirosh, bukan tawarruk. Dengan kata lain, menurut mereka duduk itu di atas kedua kaki. Jadi tidak duduknya pantat di atas lantai. Nah, itu. Dalam pedoman tarjih itu setiap sholat yang di situ ada salam untuk mengakhiri, apakah itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi sholat subuh 2 rakaat duduknya ya tawarruk, sholat sunat duduknya tawarruk. Jadi itu khilafiyah. Kenapa terjadi khilafiyah? Ya hadisnya sama ya. Ini hadisnya agak panjang ya. Jadi saya bacakan saja terjemahnya, bahwa Rasulullah dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia mengatakan, saya melihat Rasulullah, ini mulai dari awal sholat, apabila takbir lalu dia mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu ya, dan hadis lain itu jarinya dekat telinga. Apabila dia ruku, dia juga mengangkat kedua tangannya setang dengan bahu, kemudian meluruskan punggungnya, membungkukkan punggungnya dengan lurus, dan apabila ia bangkit dari ruku, kemudian dia berdiri kembali lurus. Apabila sujud, dia meletakkan kedua tangannya dan tidak menggenggamnya begini, tapi membentangkannya begini. Jadi tidak begini atau begini ya, begini atau begini, tidak begitu, tapi ya itu di membentangkan tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah, dan ujung jari kaki itu, kedua kakinya itu menghadap ke kiblat. Jadi tidak ditekuk begini tapi begini ya. Gimana? Duduk. Ah, itu. Ya, bukan duduk waktu apa? Waktu sujud. Ah, itu. Jadi ujung kaki menghadap ke kiblat. Ya. Apakah dipepet atau tidak ada dalilnya. Artinya boleh renggang, boleh dipepet, itu boleh saja mau dipepet apa renggang. Nah, jadi menghadap tuh boleh dilipat gini. Jadi tidak begini. Coba contoh yang tidak menghadap. Ah, tidak begitu. Tidak begitu ya. Tapi ibu-ibu nggak melihat Pak. Ya,
ujung jari menghadap kiblat gitu. Nah, seperti itu ya. Terus tidak tidak begitu. Jadi tidak begitu ya. Ya. Kecuali kalau sakit. Nah, itu lain. Jadi ya, terima kasih Pak, cukup. Maaf ya Pak, itu ditonton ibu-ibu gitu. Ya, jadi kecuali kalau sakit itu, karena dalam agama Islam tuh prinsip, dulu pernah saya ceramahkan ya, barangkali di sini prinsip pelaksanaan ketentuan agama itu satu, memudahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki yang sulit bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan. Ya, tidak boleh dipaksa-paksa itu. Jadi sebisanya. Termasuk kalau rukuk tadi, mungkin ada orang tertentu nggak bisa bungkuk ya gitu, apa sakit pinggang atau apa dan lain-lainnya, atau nggak bisa berdiri, itu bisa duduk di atas kursi atau duduk di bawah itu. Jadi itu ya, jadi itu tadi. Kemudian, dan apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kakinya. Ya. Itu rakaat yang kedua. Jadi kita sholat terus rakaat kedua baca tahiyat kan. Nah, itu duduknya seperti itu. Ya. Itu namanya duduk iftirash. Nah, itu ada apabila pada rakaat duduk yang kedua. Apabila pada rakaat kedua beliau duduk di atas kakinya yang sebelah kiri dan menegakkan yang kanan. Ya seperti itu. Ibu-ibu rupanya senang Pak gitu. Nah, duduk di atas yang kiri ya, terus tumit kanan ditegakkan lah, kira-kira tegak, enggak persis tegak betul ya, artinya itu. Tapi ujungnya tetap menghadap ke kiblat, jadi mengarah ke kiblat itu. Itu namanya tadi duduk apa? Iftirash. Itu pada rakaat yang kedua. Kemudian ya cukup Pak itu. Kemudian dilanjutkan apabila duduk, masih ini Pak. Apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Itu namanya tawarruk. Itu pada rakaat yang terakhir. Kalau yang kalau mau di sini biar capek ya, biar olahraga Pak. Jadi nanti nggak perlu jalan pagi lagi habis itu. Itu namanya duduk tawarruk. Warok itu artinya pantat itu. Tawarruk itu duduk pantatnya kena lantai. Jadi seperti itu. Ya, nah ini sudah habis hadisnya Pak, cukup. Terima kasih sekali lagi, maaf disuruh-suruh itu, masa takmir di perintah-perintah itu. Ya. Nah, khilafiyahnya di mana? Apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kakinya, yaitu tadi duduk iftirash. Pada rakaat yang kedua. Lalu sebagian ulama menafsirkan ya setiap rakaat kedua ya duduk di atas kakinya. Itu satu pendapat.
Pendapat yang kedua, ini hadis ini bicara tentang 4 rakaat, bukan bicara 2 rakaat, karena ada lanjutannya tadi. Ini ada lagi satu hadis lebih panjang lagi, 1 halaman hadisnya. Kalau tadi hadis pendek, ini lebih rinci lagi semuanya. Itu 4 rakaat. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, pada rakaat yang kedua duduknya duduk iftirash. Nah, kalau 2 rakaat saja, sholatnya cuma 2 rakaat, bagaimana duduknya? Ya, ada hadis lain apabila beliau duduk untuk rakaat yang ada salamnya, nah itu duduk tawarruk. Ya, kalau ada salamnya, duduk 2 rakaat. Kalau sholat subuh ada salamnya enggak? Ada, diakhiri dengan salam. Nah, itu yang diikuti oleh majelis tarjih. Jadi majelis tarjih ngambil itu kata-kata apabila beliau satu hadis, apa beliau mengakhiri sholat. Satu hadis mengakhiri sholat, beliau duduk, kalau bahasanya tadi itu duduk dengan menarik kaki kiri itu dan menegakkan kaki yang satu lagi, itu maksudnya tumit itu ya. Nah, artinya duduk tawarruk apabila mengakhiri sholat. Berarti kalau sholatnya cuma 2 rakaat seperti sholat subuh dan sholat sunat yang diakhiri 2 rakaat, ya duduknya duduk tawarruk. Nah, itu yang dipegangi oleh majelis tarjih. Jadi duduknya duduk tawarruk. Itu hadis lain menyatakan apabila beliau duduk pada rakaat yang ada taslim, ada ucapan salam, maka beliau duduk tawarruk. Jadi itu. Nah, jadi itulah yang diambil di dalam majelis tarjih itu. Jadi itu duduk pada rakaat yang terakhir, kemudian ya membaca tasyahud, ya sholawat dan beberapa doa. Kemudian ditutup dengan salam. Di majelis tarjih salam itu boleh doa macam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sini ada hadisnya, dan assalamualaikum warahmatullahi, itu boleh dua-duanya. Ini namanya apa? Tanawwu fil ibadat, keragaman, pluralitas dalam ibadah. Satu lagi yang juga sangat penting dan menjadi khilafiyah yang tidak ada habis-habisnya, yaitu sholat subuh itu pakai kunut apa tidak ya. Jadi itu ya, saya lupa apa saya sudah pernah ceramah di sini atau belum. Kalau sudah ya dianggap siaran ulangan gitu. Karena ada pepatah bahasa Melayu pasal jalan karena dilewati. Pasal itu artinya nampak bekas-bekasnya. Kalau kita lewat terus tuh ada jalannya. Namanya pasal jalan karena dilewati. Lancar kaji karena diulangi. Gitu. Jadi yang pertama, Rasulullah memang pernah kunut. Rasulullah pernah kunut, tapi cuma selama 1 bulan. Dan setelah 1 bulan beliau meninggalkannya dan tidak pernah kunut sampai wafatnya. Itu banyak sekali hadis riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, dan hadis itu sahih. Jadi bermacam-macam lafal, diantaranya karena Rasulullah SAW yaknutu fil fajri thumma
tarakahu. Ada lagi hadis lain, karena Rasulullah SAW yaknutu fi subhi syahran summa tarakahu. Rasulullah pernah kunut di sholat subuh selama 1 bulan, kemudian ditinggalkan. Nah, mulai kunut Rasulullah itu kapan? Pada tahun keempat Hijriah. Apa sebabnya? Mungkin pernah juga saya ceritakan, sebabnya beliau mengutus para kadernya itu murid-muridnya yang dididik selama bertahun-tahun di Masjid Madinah yang disebut Ahlus Suffah. Jadi mereka kerjanya ngaji saja sama Rasulullah SAW, itu banyak diutus 36 orang menurut satu riwayat, jumlahnya 36, diutus ke pedalaman Arab, ke Najd, nama kawasan di tengah-tengah Arabia itu diutus. Lalu di tengah jalan dihadang. Di tengah jalan itu di perkampungan, nama kampungnya itu Bani Sulaim. Jadi kampung Bani Sulaim. Jadi 36 orang tadi dihadang, dan lalu mereka semua ini dibunuh oleh orang-orang yang anti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihadang kemudian dihajar itu sehingga mati, kecuali 1 orang yang sudah megap-megap, dibiarkan aja nanti lama-lama juga mati, mungkin begitu pahamnya. Tapi dia nggak mati, kemudian lama-lama bisa bangkit kembali dan naik untanya, kemudian kembali dan melapor kepada Rasulullah. Semua sahabatnya yang dikirim sudah mati, semua dibunuh oleh pasukan Ibnu Tufail yang memimpin sejumlah tentaranya menghadang sahabatmu, katanya mereka dibunuh termasuk saya, tapi saya nggak sempat meninggal, bisa kembali ke Madinah. Nah, lalu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan bahwa perawinya mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah itu wajahnya tidak pernah sesedih pada malam itu. Nah, begitu sedihnya Rasulullah, karena kader 36 orang dan dididik bertahun-tahun. Jadi bayangkan itu kayak Pak Gianto ya, punya santri di mana itu ya sudah dididik bertahun-tahun, udah banyak biaya, waktu, energi, tiba-tiba mati begitu saja itu. Lalu subuhnya Rasulullah kunut mengutuk beberapa suku Bani Sulaim tadi. Jadi di perkampungan Bani Sulaim itu ada beberapa sub-suku lah, sukunya suku Quraisy ya, tapi sub-subnya ada Ri'il, ada macam-macam itu. Lalu Rasulullah, ya Allah, kutuklah mereka itu dan beri hukuman kepada mereka itu paceklik 7 tahun seperti pada zaman Nabi Yusuf. Itu doanya, bukan Allahumma hdini fiman hadait wa afini man tawallait, bukan itu, tapi mengutuk. Jadi yang dikutuk itu 2, 1 mengutuk, 1 doa. Doa yang kedua ini apa? Mendoakan sahabat-sahabat beliau yang ada di Mekah disekap oleh orang Quraisy Mekah dan mereka tidak dapat ikut berhijrah bersama Nabi. Jadi disekap, disiksa, itu ditahan ya, dipukuli itu sampai mereka mau meninggalkan ajaran Nabi. Tapi Nabi pun belum mampu untuk maaf ya, ini batuk-batuk, belum mampu untuk melakukan perlawanan membebaskan sahabatnya itu. Oleh karena itu beliau berdoa, jadi ya Allah, itu selamatkanlah sahabat-sahabatku yang di Mekah, disebut namanya 3 orang yang disiksa oleh kaum Quraisy itu. Nah, itu beliau lakukan setiap subuh.
Tapi selain subuh, sholat-sholat lain juga dilakukan. Cuma sholat-sholat lain ini tidak aja. Kadang-kadang maghrib dilakukan. Jadi ada dia lakukan. Pokoknya dalam sholat 5 waktu itu Rasulullah membaca doa kutukan dan doa penyelamatan beberapa sahabat di Mekah itu. Cuma yang selain subuh itu tidak aja, sekali-sekali aja. Nah, jadi itu. Tapi itu hanya beliau lakukan 1 bulan saja, dan di dalam hadis itu diterangkan bahwa setelah dihentikan beliau tidak pernah lagi melakukannya. Lalu ya dalam majelis sarji termasuk, tapi tidak ditulis oleh, sayangnya majelis sarji tidak menulis di sini karena dianggap kunut itu enggak ada. Ya kenapa kita menuliskan yang tidak ada, nanti malah dibaca dihafalkan oleh jamaah gitu. Tapi sebetulnya perlu argumennya itu seperti apa. Jadi mazhab Hanafi tidak pakai kunut itu. Jadi mazhab Hambali juga tidak pakai kunut subuh. Yang pakai kunut subuh itu mazhab Syafi'i itu. Lalu kenapa timbul kunut? Ini jam tadi jam 15 terus sampai jam 13 menit pagi ya. Nanti. Ya, jadi apa tadi? Jadi Rasulullah tidak pernah kunut, lalu beliau hentikan. Lalu kenapa ada orang yang kunut? Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Kenapa ada orang yang kunut? Ada hadis yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu, saya sudah lupa ya. Rasulullah itu kunut sepanjang yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah itu kunut di waktu subuh sepanjang hayatnya sampai beliau meninggal. Jadi kan bertentangan dengan hadis yang tadi, kunut cuma 1 bulan hentikan, dan sejak itu tidak pernah kunut. Yang satu ini hadisnya Rasulullah kunut di dalam sholat fajar, sholat subuh sepanjang hayatnya hingga faraqad dunya, wafat, berpisah dengan dunia, itu artinya wafat. Tapi hadis ini adalah hadis sanadnya dhaif. Satu, jadi sanadnya dhaif. Jadi hadis bahwa Rasulullah kunut sepanjang hayatnya itu dhaif. Yang kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Dalam ilmu hadis yang dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang sahih namanya hadis mungkar. Jadi hadis ini hadis mungkar. Tapi bukan mungkar amar ma'ruf nahi mungkar, bukan itu ya. Mungkar itu artinya hadis itu dia lemah, tidak kuat dari segi sanadnya. Kemudian isinya bertentangan dengan hadis yang sahih, itu namanya hadis mungkar. Lalu kenapa kemudian jamaah banyak orang berkunut di kemudian hari? Nah, ini sejarah kunut. Menurut suatu keterangan dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab kumpulan hadisnya, dia menerangkan bahwa kunut itu mulai dikerjakan orang saat kedatangan orang-orang Syam. Syam itu ya Suriah, Palestina, Lebanon, sekarang itu dalam sejarah Islam namanya Syam. Jadi Masjidil Aqsa itu di Syam, Damaskus itu di Syam, Beirut itu di Syam. Zaman itu namanya Syam. Setelah datangnya orang-orang Syam, maksudnya orang Syam itu datang apa? Datang tentara Muawiyah dari Damaskus dan sekitarnya, dari Syam itu
untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Jadi perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu. Pada tahun berapa itu? 36 Hijriah ya, 1400 tahun yang lalu itu, 1410 tahunan yang lalu itu. Nah itu lah kenapa saat itu mereka kunut, ya karena ini perang ini musibah. Jadi sebetulnya mereka melakukan kunut musibah atau yang kita biasa menyebut kunut nazilah itu. Jadi kunut nazilah itu artinya kunut karena ada musibah. Perang itu musibah. Jadi mereka mendoakan supaya musuhnya dikalahkan. Lalu Ali bin Abi Thalib pun beserta murid-muridnya juga melakukan yang sama. Jadi mengutuk orang Muawiyah dan pengikutnya yang dianggap sebagai musuh. Jadi disitulah kunut itu. Kemudian kunut itu berketerusan. Berketerusan itu artinya perang sudah selesai, mereka masih tetap kunut hingga sekarang. Padahal oleh Rasulullah SAW sudah dihentikan. Jadi kunut itu adalah kunut musibah, kunut nazilah yang lamanya oleh Rasulullah ya secukupnya saja, yaitu beliau melakukan 1 bulan. Dan itu tidak hanya di sholat subuh, tapi juga sholat yang lain. Walaupun yang tiap hari selama 30 hari itu di waktu subuh, untuk waktu-waktu lainnya tidak sampai 30 kali itu ya. Jadi masing-masing sholat hanya sekali-sekali saja. Jadi dari situ, oleh karena itu di dalam tarji secara umum, dan saya itu menulis dalam jurnal tarji tentang itu kunut itu yang ada hanyalah kunut musibah itu, tapi tidak terus menerus, dan tempatnya boleh dalam sholat selain sholat subuh, karena Rasulullah melakukannya juga di sholat maghrib, sholat isya, ya, sholat asar, sholat zuhur itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu beberapa hal mengenai tadi sholat secara umum. Kemudian kalau ada masbuk, gitu, ya, 1 orang, yaitu juga ada khilafiyahnya. Khilafiyahnya 1 makmum yang 1 orang itu berdiri di samping imam tapi agak ke belakang. Lah kenapa? Karena kata imam itu di depan. Kalau sejajar bukan imam. Nah, itu. Kalau majelis sarji mengartikannya itu di suatu malam Ibnu Abbas ingin mengintip sholat malamnya Rasulullah seperti apa. Lalu begitu Rasulullah bangun, dia pun bangun dan tiba-tiba ikut sholat bersama Rasulullah. Lalu dia berdirinya di sebelah kiri Rasulullah. Lalu tangannya diambil oleh Rasulullah, diputarkan supaya ke sebelah kanan. Sebelah kanannya itu tidak disebutkan ditempatkan di belakang atau sejajar. Lalu ditafsirkan, ya kalau memang di belakang tentu akan disebutkan di belakang, karena tidak disebutkan ya berarti sejajar itu. Ya, jadi itu khilafiyah itu. Jadi dalam majelis sarji umumnya itu sejajar, karena ketika Rasulullah mutar Ibnu Abbas diperintahkan sebelah kanan itu ya tidak disebutkan di belakang sedikit. Nah, berarti itu ditafsirkan sejajar. Jadi sejajar seperti itu. Kemudian kalau ada datang lagi ya yang
sejajar ini tadi mundur ke belakang. Ya, supaya dia tahu bahwa ada orang mau ikut berjamaah, ya dikasih tepuk itu hanya untuk memberitahu dia bahwa dia akan ikut berjamaah. Karena kalau tidak nepuk, nanti ini orang ini mau sholat sunat apa mau ikut berjamaah di sini, kan bisa terjadi begitu. Ya, jadi dia diberi tahu seperti itu supaya mundur. Nah, jadi itu lihat juga situasinya. Kalau dia sholatnya mepet ke tembok, kalau mundur ya kena tembok, ya imamnya saja yang maju, itu biasanya begitu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, tinggal 5 menit, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Dan dari saya, ya belum saya tutup, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan selama ini kalau di musola-musola di sekitar atau di masjid di sekitar ini kan seringkali melaksanakan sholat pada saat Ramadan, itu ada sholat iftitah. Iya. Di mana di sana hanya membaca Al-Fatihah. Iya, iya. Nah, kita sebagai yang pertama, kita sebagai makmum, kita harus bagaimana? Apakah mengikuti mazhab Hanafi ataukah harus, atau kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu seperti itu bagaimana gitu? Kalau kita sebagai mazhab Syafi'i kan otomatis kan nggak ada waktu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan bahwa ketika kita sholat dalam satu rangkaian, apakah kita itu diperbolehkan menggunakan beberapa mazhab? Seperti yang kita ketahui, misalkan kita itu dalam Al-Fatihah sebagai makmum, kita akan kalau Syafi'i membaca Al-Fatihah, kalau Hanafi tidak membaca. Tapi pada saat tawaruk yang terakhir, kita ada beberapa pandangan bahwa di sana ada yang ashabalah dari Allah itu ketika ada kata-kata Allah yang pertama itu baru dia menunjukkan jari, ada yang dari awal. Nah, itu ada beberapa itu yang kedua, yang ketiga lupa saya. Ya mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bapak sebelah kanan, silakan sambil menikmati hidangannya ya. Ibu, Bapak, monggo. Monggo, tadi ada yang dari sebelah ini selatan, ya monggo Pak. Mungkin kedudukan putusan tarjih gitu, karena nanti kalau kita sebagai anggota Muhammadiyah, apakah harus bermadzhab dengan Syafi'i atau Hanafi dan lain sebagainya. Sedangkan di Muhammadiyah dan putusan tarjih yang tadi Ustaz menyampaikan bahwa ini kompilasi dari beberapa hadis yang dari Syafi'i maupun Hanafi, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi apakah kedudukan putusan tarjih ini bisa kita anggap atau sebagai suatu mazhab yang harus diikuti oleh anggota persyarikatan gitu. Jadi kalau kita memang putusan tarjih itu kedudukannya seperti mazhab gitu kan, berarti kita yang selaku anggota persyarikatan harusnya mengikuti yang putusan tarjih yang dalilnya lebih kuat daripada Syafi'i, Hanafi yang mungkin terjadi perbedaan tadi. Mungkin itu saja Pak. Iya, baik. Dua penanya dulu. Yang pertama, sholat iftitah di bulan Ramadan. Majelis Tarjih dulu tahun 2000 memutuskan ada sholat iftitah. Jadi ada sholat iftitah itu. Saya sendiri termasuk orang yang tidak setuju. Ya, tapi kalah suara ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau mengamalkan silakan sesuai dengan putusan tarjih yang itu mengikat bagi anggota dan organisasi gitu. Tidak hanya ibadah tapi juga non ibadah itu semuanya putusan tarjih itu mengikat. Tapi kalau ada yang karena ijtihadnya ya disilakan, tapi diamalkan sendiri itu. Saya kalau di UAD ya ada iftitahnya Masjid Islamic Center. Kalau saya ceramah di situ ya saya langsung pulang gitu. Tidak mengikuti. Tapi ibu bapak nggak boleh ikut saya itu. Jadi terserah kepada ibu bapak. Tapi putusan tarjih itu ada sholat iftitah. Saya membaca semua hadis tentang sholat tarawih itu cuma 11 rakaat atau 13. 13 ini apa? Apa sebabnya 13? Apa karena sholat iftitah? Ternyata rawi itu menghitung sholat sunat fajar sebelum subuh. Jadi malam itu Rasulullah sholat sunat. Jadi 11 tarawihnya besok subuh tambah 2 rakaat. Jadi 11 itu. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan sholat di bulan Ramadan. Lalu sholat iftitah itu di mana? Sholat iftitah itu pada sholatul lail di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan, seperti Ibnu Abbas tadi yang mengintip sholat malam Rasulullah. Itu di luar Ramadan, jadi tidak di dalam bulan Ramadan. Jadi itu pendapat saya pribadi. Tapi putusan tarjih ada sholat iftitah. Kemudian di belakang hari saya koreksi, ya udah Ustadz katanya itu sudah terlanjur dan diamalkan jamaah, katanya nggak usah dikoreksi lagi, ya monggo. Jadi begitu. Jadi menurut saya sholat tarawih itu tidak ada sholat iftitahnya itu. Nah, jadi itu. Ya, tapi kalau di sini biasanya apa? Pakai iftitah apa tidak? Pakai. Ya silakan, karena itu memang putusan tarjih itu. Cuma kalau yang berpendapat lain yaitu dikerjakan di rumah sendiri itu. Tapi tarjih itu memutuskan ada sholat iftitah. Alasannya apa? Alasannya memberlakukan sholat iftitah yang merupakan sholat lail itu juga di dalam sholat tarawih, karena sholat tarawih itu menurut majelis tadi juga sholat malam. Jadi sholat malam, kan nggak ada tarawih di siang hari. Mau mana? Mau tarawih lah kok siang bolong? Nggak ada kan? Jadi dia sholat malam. Karena sholat malam jadi pakai iftitah itu ya. Jadi begitu. Jadi putusan tarjihnya memang seperti itu. Jadi tidak usah diragukan lagi, itu memang putusan tarjih itu. Nah, mengikat apa tidak? Ya secara teori kita mengatakan putusan tarjih itu mengikat. Nah, kecuali ada orang yang berijtihad khusus dan dia punya dalil tersendiri, nah, itu diamalkan sendiri-sendiri, itu silakan itu, karena agama itu tidak semuanya kolektif, tapi juga ada ijtihad pribadi, itu diakui oleh di dalam agama Islam. Tapi jelas ada dalil dan memenuhi syarat-syarat melakukan ijtihad itu. Jadi itu Bapak, jadi mengikat gitu. Jadi semua putusan tarjih untuk warga dan organisasi. Jadi warga persyarikatan dan persyarikatan itu sendiri itu. Tadi yang kedua apa Pak itu? Ya. Yang kedua itu tentang mazhab yang menggunakan. Oh iya ya, namanya pencampuran ya itu.
Ya, tarjih ini dia punya metode sendiri, jadi tidak asal campur itu. Jadi tarjih itu tidak mencampurkan, walaupun ya seperti tadi ada juga campuran, tapi ada metodenya. Metode tarjih itu satu terdiri dari perspektifnya banyak. Salah satu tajdid. Di dalam bidang agama, ibadah, tajdid itu menyesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, diubah, disesuaikan. Sholat 20 menjadi 11 untuk tarawih. Sholat subuh ada kunut, tidak pakai kunut, karena begitulah hasil pengkajian majelis tarjih. Nah, ini namanya perspektif tajdid itu. Kemudian yang kedua ada sumber-sumber Al-Quran dan hadis serta sumber-sumber pendamping lainnya. Kemudian ada pendekatan bahyani, burhani, irfani. Kemudian ada prosedur teknis atau metode teknis, bagaimana menggabungkan tadi itu. Nah itu, jadi kalau ada hadis dalil yang bertentangan, pertama sedapat mungkin dijamak, dikompromikan dulu. Tadi satu baca Quran, dengarkan idza quri'al Qur'anu, yang lain la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bisa nggak digabungkan? Ternyata penggabungannya menurut majelis tarjih tadi adalah tetap dibaca, tapi dengan dalam hati mengikuti bacaan imam. Jadi imam baca Al-Fatihah itu kita ikuti tapi dalam hati. Nah itu namanya jamak. Jamak. Jadi tidak menyingkirkan salah satu, menyingkirkan Quran, menyingkirkan hadis, tidak, tapi jamak. Yang kedua, kalau tidak bisa dijamak, baru dilakukan tarjih. Kalau tidak bisa tarjih, kalau ada nasah dinasah. Kalau tidak ada, tidak bisa juga, kedua-duanya ditinggalkan, diambil dalil lain meskipun lebih lemah dari keduanya. Karena keduanya ini nggak bisa diamalkan karena bertentangan, nggak bisa ditarjih. Jadi ada metodenya. Jadi tidak mencoba ini begini, oh ini enak, ini begini, oh ini kurang enak, diambil. Jadi tidak dicampur begitu. Jadi tidak dicampur. Jadi ada manhaj tarjihnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah lewat ya, makannya pun sudah selesai, alhamdulillah itu. Ceramahnya pun mari kita selesaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.